シング、ムエタイ、空手、ザオダンってのは中国語でミサイル。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Shaman King. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Anna yang akan memberikan latihan khusus kepada Yoh, di mana Anna bertekad ingin menjadikan Yoh sebagai Shaman King. Dengan begitu ia bisa menjadi nyonya besar di dunia Shaman. Yoh pun bercerita kepada Manta bahwa keluarganya telah menjadi Shaman dari generasi ke generasi, bahkan sampai menjodohkan Yoh dengan keluarga Shaman yang lain agar garis keturunannya tidak terputus. Ketika kembali, Anna langsung memarahi Yoh, yang dimana ia tidak akan bisa mengeluarkan 100% kekuatan rohnya jika tidak meningkatkan kekuatan fisiknya. Terlebih lagi saat Shaman di seluruh dunia berkumpul. Dengan kekuatan Yoh yang sekarang, menjadi Shaman King hanyalah sebuah mimpi, yang dimana seluruh Shaman di dunia ingin mendapatkan Raja Roh. Dan sebentar lagi pertarungan untuk memperebutkan gelar Shaman King pun akan dimulai, di mana pertarungan antar Shaman ini akan selalu terjadi jika dunia jatuh dalam kekacauan. Dan dari berbagai tempat di seluruh dunia, Tokyo tempat Yoh beradalah yang terpilih. Lalu di keesokan harinya, Yoh menemui Manta dengan keadaan babak belur, yang katanya disebabkan dari latihan khusus yang diberikan oleh Anna. Yoh pun merasa tempat terbaiknya adalah di sekolah, yang dimana ia tidak bertemu dengan Anna. Namun tak lama kemudian guru memperkenalkan murid baru, yang ternyata murid baru itu adalah Anna. Di malam harinya mereka menonton bioskop yang dibintangi master bela diri legendaris yang bernama Lee Piron, di mana Manta bercerita bahwa kekuatan Lee Piron bukanlah fiksi. Ia berhasil memadukan aliran-aliran kungfu untuk membuat aliran sendiri yang bernama Dao Dando. Namun sebelum selesai menyempurnakan aliran Dao Dandonya, Lee Piron meninggal secara misterius. Penyebab kematian dan jasadnya pun belum diketahui. Lalu Anna pun merasa aneh, di mana ada orang yang memberikan tiket untuk menonton film sejadul itu, dan di tiket itu tidak tertulis nama pengirimnya. Tak lama berselang ada wanita yang bernama Tao Jun, di mana ialah yang mengirimkan tiket itu. Demi adiknya Ren, ia menyuruh Yoh untuk menyerahkan roh Amidamaru. Mereka yang sudah melihat kekuatan Lee Piron pun ditunjukkan jasad Lee Piron, di mana aliran Tao adalah mengendalikan mayat yang sudah disatukan lagi oleh rohnya untuk menjadikan senjata terkuat milik keluarga Tao. Yoh yang mendengar itu pun langsung marah dan tak akan menyerahkan Amidamaru begitu saja. Namun Lee Piron sangatlah kuat, yang langsung menghajar Yoh dengan teknik Dao Dandonya. Manta yang tak percaya idolanya menjadi seperti itu pun diberitahu oleh Tao Jun, di mana orang tuanya membunuh Lee Piron untuk dijadikan hadiah boneka saat ulang tahun Jun. Namun perkataan itu langsung dibantah oleh Yoh, di mana boneka itu tak berperasaan, tapi Lee Piron masih berperasaan, di mana Lee Piron terlihat menangis yang terpaksa melakukan hal itu. Jun yang melihat Lee Piron menangis pun kebingungan. Ia pun lalu menyuruh Lee Piron untuk menghabisi Yoh. Amidamaru pun meminta maaf dan berkata, jika ada benda yang menyerupai pedang, ia akan mengeluarkan teknik terkuatnya. Manta yang mendengar itu pun langsung pergi mencari benda yang menyerupai pedang. Hingga akhirnya Manta melihat sebuah pedang kayu yang ternyata milik Ryu. Ia pun meminta Ryu untuk meminjamkan pedangnya. Namun Manta malah digebukin Ryu dan teman-temannya. Manta yang tak ingin Yoh terbunuh pun langsung menyerang Ryu dengan bukunya. Yoh yang terus-terusan dipukuli oleh Lee Piron pun diberi pedang kayu oleh Manta. Berkat Manta, Amidamaru bisa mengeluarkan teknik terkuatnya. Hingga akhirnya Yoh bisa menghancurkan jimat yang digunakan Jun untuk mengendalikan jasad Lee Piron.
yang membuat kesadaran Lipiron kembali, walau ia belum sadar bahwa ia sudah mati. Lalu Tao Jun mencoba untuk memasangkan jimatnya lagi. Namun Lipiron teringat bahwa yang merenggut semua darinya adalah klan Tao. Ia pun langsung ingin membunuh Tao Jun. Namun serangannya langsung dihentikan oleh Yoh. Dan Yoh pun mencoba untuk menenangkan Lipiron. Tapi semua itu terlambat. Di mana Tao Jun mengatakan bahwa jika mayat lepas dari pengendalian klan Tao, jiwanya akan kehilangan arah. Dan satu-satunya cara adalah menghancurkan jasadnya. Namun tiba-tiba Ana menampar Tao Jun dan mengatakan jangan menyerah. Lalu ia pun menanyakan siapa orang yang tak bisa dikalahkan oleh Lipiron. Tao Jun pun mengatakan bahwa orang yang tak bisa dikalahkan oleh Lipiron adalah gurunya. Tapi gurunya sudah lama meninggal dan pergi ke alam baka. Disitulah Ana menunjukkan kekuatan samanya, di mana ia bisa memanggil roh meskipun sudah ke alam baka. Setelah berhasil memanggil roh gurunya Lipiron, ia pun langsung memasukkan roh itu ke dalam tubuh Yoh. Yoh yang kesurupan roh guru Piron pun bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Lipiron. Sambil menyuruh Lipiron untuk membuang amarahnya, guru Piron akhirnya berhasil mengalahkan Piron, yang membuat Lipiron bisa terbebas dari kutukan Tao Jun. Hingga akhirnya roh Lipiron keluar dari jasadnya. Tao Jun yang melihat itu pun langsung pergi dari sana dan mengakui kekalahannya. Ia juga tak akan mengekang Piron lagi. Namun ketika guru Piron mengajak Piron ke alam baka, ia malah bilang tak akan bisa beristirahat dengan tenang dan memutuskan untuk menyelesaikan aliran Dao Dandunya dengan jasadnya. Lalu ia pun memanggil Tao Jun untuk menjadikannya sebagai partnernya. Namun dengan syarat Tao Jun tidak boleh menggunakan jimat. Tao Jun pun menerima persyaratan itu. Di keesokan harinya, Ryu dan teman-temannya mendapatkan tempat baru. Lalu tiba-tiba Ana lewat, yang membuat Ryu jatuh hati pada Ana. Ia yang ditolak pun langsung mengikuti Ana. Shin pun berpindah di mana Yoh yang mengajak Manta ke rumahnya. Tak lama setelah masuk rumah, Ana pun datang, yang dimana Ana tinggal berdua bersama Yoh. Ryu yang mengetahui anak tunangan Yoh pun langsung pergi dari sana. Lalu Manta yang terkejut bahwa Ana tinggal bersama Yoh pun diberitahu oleh Ana bahwa mereka tidak tinggal berdua, di mana ada banyak roh gentayangan di sana, yang membuat harga sewa rumah sebesar itu sangat murah. Manta yang mengetahui itu pun langsung pergi dari sana. Shin pun berpindah di mana Ryu yang sedih setelah mengetahui Ana adalah tunangan Yoh. Lalu tiba-tiba ada roh jahat yang bernama Tokagero datang, yang langsung merasuki tubuh Ryu. Manta yang kebetulan lewat markas Ryu pun diam-diam melihat apa yang telah terjadi kepada Ryu, di mana roh yang merasuki Ryu ingin balas dendam kepada Amidamaru. Dan ia pun langsung menyuruh teman-teman Ryu untuk mencuri pedang Harusame milik Amidamaru yang dipajang di museum. Teman-teman Ryu sempat menolaknya. Namun roh Tokagero langsung menusuk kaki salah satu teman Ryu. Manta yang diam-diam ingin melaporkan kepada Yoh pun tiba-tiba tertangkap oleh Ryu. Ia pun akan dijadikan umpan Ryu untuk memancing Amidamaru. Lalu Yoh yang punya firasat buruk tentang Manta pun ingin mencari Manta. Namun tiba-tiba Ryu datang ke rumah Yoh dengan menyandera Manta. Ia pun langsung mengatakan bahwa ia ingin balas dendam kepada Amidamaru, yang dimana 600 tahun yang lalu Amidamaru telah membantai semua anak buahnya. Namun Amidamaru sama sekali tak mengenali Tokagero. Tokagero yang merasa kesal pun langsung mengancam ingin membunuh Manta. Yoh dan Amidamaru pun langsung terpancing emosinya. Lalu Manta yang ingin memberitahu Yoh pun langsung dilempar oleh Tokagero. Yoh dan Amidamaru yang ingin menyerang Tokagero pun langsung diberitahu Manta bahwa pedang yang dibawa Tokagero adalah Harusame. Yoh dan Amidamaru yang terlanjur menyerang Tokagero pun langsung terkena tebasan pedang Harusame. Amidamaru yang tak bisa menyerang Harusame karena itu adalah pedang tanda persahabatannya bersama Mosuke pun diberi pilihan oleh Ana, di mana ia harus memilih untuk tidak memperdulikan Sandra atau menghancurkan Harusame. Jika ia tidak bisa memilih salah satu dari pilihan itu, ia tak akan bisa menang. Lalu Amidamaru pun memutuskan memilih untuk menghancurkan Harusame, yang dimana peninggalan Mosuke bukanlah hanya pedang.
Tokagero yang sudah tak bisa menang pun mencoba mengancam untuk membunuh Manta. Namun tiba-tiba anak buah Ryu menyelamatkan Manta. Yang dimana teman-teman Ryu tak terima bahwa Ryu berubah menjadi seperti sekarang. Dulu mereka tak punya tempat di masyarakat, dan Ryu lah yang mengumpulkan mereka untuk mencari tempat. Namun Tokagero tak mempercayai teman, dan malah mengancam untuk membunuh Ryu. Ana yang muak dengan Tokagero pun langsung menyuruh untuk membunuh Ryu, agar ia bisa mengirim Tokagero ke neraka. Meskipun ia mengatakan tidak takut untuk ke neraka, namun tiba-tiba ia malah mengancam untuk membunuh Yoh, yang langsung membuat Ana menyerang Tokagero. Dan ketika ia ingin mengirim Tokagero ke neraka, Yoh menghentikan Ana, yang dimana menyelamatkan jiwa yang tak bisa diselamatkan adalah tugas Shaman. Maksud dari menyelamatkan jiwa adalah membantu roh untuk tidak mempunyai penyesalan di dunia, agar roh tersebut bisa bereinkarnasi. Yoh pun menawarkan tubuhnya untuk dirasuki Tokagero, agar ia bisa melakukan sesukanya. Namun tiba-tiba Amidamaru menghalangi Yoh, di mana Amidamaru tak setuju seorang bandit masuk ke tubuh tuannya. Yoh pun sedikit membujuk Amidamaru, dan mengatakan akan menyelamatkan Tokagero. Dan Tokagero pun langsung masuk ke dalam tubuh Yoh, dengan berniat untuk membunuh Yoh, agar ia bisa melihat Amidamaru menderita. Ana yang melihat Yoh dirasuki Tokagero pun menangis. Namun tiba-tiba Tokagero sadar, di mana ia menangis setelah melihat Yoh sampai melakukan hal seperti itu kepadanya. Amidamaru pun memberitahu Tokagero bahwa itu adalah rasa nyaman karena telah dipercayai, dan ia pun mengaku kalah dan langsung keluar dari tubuh Yoh. Ana yang malu karena telah menangis pun akan menambah porsi latihan Yoh. Dan episode ketiga dan keempat pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.